Melihat hebatnya peperangan antara kedua pasukan tersebut, dan di antara para tentara Islam juga ada yang gugur dalam pertempuran tersebut, sedangkan pasukan musuh berlipat jumlahnya, Nabi SAW selain terus berdoa kepada Allah dengan khusyuk, beliau kemudian keluar dari tendanya dan mengambil segenggam pasir, lalu menaburkannya ke arah barisan musuh sambil berkata, "Hancurkan wajah mereka." Lalu beliau berdoa lagi, "Ya Allah, gentarkan hati mereka dan goncangkan kaki mereka." Demikianlah Nabi SAW berdoa berulang kali, hingga kemudian ia merasakan pertolongan Allah telah tiba. Beliau juga memberikan saran-saran yang dapat membangkitkan semangat kalangan tentara Islam, agar tidak mundur menghadapi lawan yang jumlahnya banyak. Antara lain beliau berkata, "Demi Allah yang di genggamannya jiwa Muhammad berada, setiap orang yang memerangi mereka kaum musyrikin pada hari ini, kemudian mati dalam keadaan tetap berharap keridhaan Allah dan dalam keadaan maju terus pantang mundur, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga Allah." Anjuran Nabi SAW itu sesuai dengan firman Allah yang termuat dalam surat Al-Anfal ayat 65. "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Sebagai contoh betapa berkobar-kobarnya semangat bala tentara Islam ketika mendengar seruan suci Rasulullah SAW, marilah kita kutip di sini peristiwa yang diriwayatkan oleh beberapa ahli tarikh Islam, yaitu sebagai berikut. Bahwa di antara mereka yang ikut serta dalam barisan tentara Islam pada Perang Badar, ada seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun bernama Umair bin Al-Hammam. Ketika dia mendengar seruan Nabi SAW yang menyemangati kaum muslimin untuk berperang dan berjuang terus-menerus, serta memberikan janji surga kepada orang-orang yang bertahan dan gugur dalam peperangan, pemuda yang sedang makan kurma itu lalu melemparkan kurma itu dari tangannya seraya berkata, "Kalau begitu, tidak ada batasnya yang memisahkanku dari pintu-pintu surga selain kurma ini." Dia lalu melemparkan buah kurma itu, dan dia pun segera menuju ke depan dengan pedangnya yang terhunus ke tengah medan pertempuran. Pemuda itu terus berjuang dengan gagah berani dan terus mengejar lawan-lawannya dari tentara Quraisy, hingga menemui syahid yang dicarinya. Inilah salah satu contoh dari beberapa contoh semangat besar tentara Islam dalam Perang Badar. Mendengar seruan dan ajakan suci ini, semangat bala tentara Islam semakin berkobar-kobar dan hati mereka semakin membara. Nabi SAW juga bersabda, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur." Dengan begitu, semangat tentara Islam menjadi semakin menyala-nyala. Masing-masing terus menyerang pihak lawan dan terus menyerang barisan musuh yang berlipat banyaknya. Akhirnya tentara musyrikin Quraisy berhasil dikalahkan dan mundur karena mereka sudah tercerai-berai, dan banyak pula yang dibunuh dan ditawan oleh tentara Islam. Berkat ketabahan dan keteguhan seluruh tentara muslim, juga berkat tauhidnya yang murni kepada Allah, semangatnya karena keimanan dan cintanya kepadanya, serta berkat kepemimpinan Rasulullah SAW yang sangat ikhlas dan senantiasa berserah diri kepadanya, tentara muslim yang jumlahnya hanya sepertiga dari tentara musyrik, dan meskipun perlengkapan tentara muslim kurang dibandingkan perlengkapan tentara musyrikin, namun pertolongan Allah tetap diberikan kepada tentara muslim, yang menghasilkan kemenangan bagi tentara muslim dengan sukses besar. Abu Jahal sebagai panglima perang tentara musyrikin Quraisy yang begitu sombong dan garang, serta begitu gagah berani dan bersenjata lengkap, bisa dibunuh oleh Mu'az bin Afra dan bisa dipenggal lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Umayyah bin Khalaf, seorang pemimpin Quraisy yang sangat sombong dan kejam, ia juga diketahui pernah berperang lagi dengan membawa pedang bersinar dan dapat dibunuh oleh Bilal.
Bilal adalah mantan budak Umayyah bin Khalaf yang dianiaya dan disiksa olehnya selama di Mekah dan hampir mati hanya karena mengikuti seruan Islam. Demikian pula di kalangan pemimpin kaum musyrikin Quraisy, selain kedua orang tersebut, mereka juga dibunuh secara hina. Pada hari itu ada 70 orang tentara musyrikin yang mati terbunuh dalam pertempuran, dan juga ada 70 orang yang tertangkap. Hanya 14 tentara Islam yang gugur, terdiri dari 6 muhajirin dan 8 ansor. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Dari kalangan muhajirin, yaitu Baidah ibnu Haris, Umair bin Abi Waqqas, Jusi Simalain bin Abdi Amr, Akil bin Al-Bukair, Sofwan bin Al-Baidho, dan Mahja budak Umar bin Khattab. Dari kalangan ansor yaitu Auf ibnu Haris, Muawis saudara Auf, Harisah bin Surodah, Rafi ibnu Ma'la, Umair ibnu Hamam, Yazid bin Haris, mereka dari golongan Khazraj, Sa'ad bin Khithamah dan Mubashir bin Abdul Munzir, mereka dari golongan Aus. Begitulah yang terkandung dalam kitab-kitab tarikh. Diriwayatkan, ketika Abu Jahal dibunuh oleh Mu'az bin Afra dan kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, kepalanya kemudian dibawa ke hadapan Nabi. Saat itu Nabi SAW menjawab, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Demi Allah, apakah engkau membunuh Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud menjawab, iya. Sedangkan kepala Abu Jahal dilempar ke hadapan Nabi SAW. Segera beliau bersujud kepada Allah sambil mengucap syukur kepadanya sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menempati janji-janjinya dan yang telah menolong hamba-hambanya dan yang telah mengalahkan tentara musuh dengan sendirinya. Yang perlu kita ketahui apa yang menjadi penyebab tentara muslim meraih kemenangan gemilang di Badar secara singkat adalah sebagai berikut. Pada mulanya Rasulullah mengambil sikap defensif atau bertahan. Seluruh pasukan muslim diperintahkan untuk berbaris rapat dan berjalin erat antara satu orang dengan yang lainnya, sambil berdiri tegak dan kokoh di tempatnya masing-masing sambil memukul mundur dan menghalangi gerak maju musuh berkuda yang datang bergelombang dan menyerang dari segala arah. Dalam pertempuran itu, pasukan musyrikin Quraisy melihat dan mengalami untuk pertama kalinya dalam sejarah perang mereka bagaimana barisan lawan mampu mempertahankan diri tanpa rasa gugup dan gentar sedikit pun. Terlebih lagi sebelumnya, serangan berkuda yang mereka lancarkan secara bergelombang gagal total, hingga kekuatan pihak penyerang dari pasukan mereka lemah dan patah. Lalu barulah Nabi SAW memerintahkan dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk melakukan serangan umum. Pasukan kaum musyrikin yang berjumlah besar, dengan perbekalan dan perlengkapan yang cukup, tidak mampu lagi mengelak dan menghalau serbuan tentara Islam yang tiba-tiba dan dahsyat. Segera mereka mundur dengan tujuan untuk memperbaiki dan menata barisan yang menjadi kacau dan tidak teratur. Namun di luar dugaan, mereka tidak diberi kesempatan oleh tentara Islam untuk melaksanakan tujuannya. Mereka terus dikejar dengan keras hingga menjadi kacau, tercerai-berai, dan akhirnya dikalahkan. Dengan demikian, perang berakhir dengan kekalahan pasukan musyrikin Quraisy dalam jumlah besar dan kemenangan diraih oleh pasukan Islam yang jumlahnya sedikit.